Selamat siang Pak Denny, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya, penelitian saya untuk melengkapi tugas pembangunan jemaat yang berjudul Kebutuhan Layanan Pastoral yang dibutuhkan umat Katolik saat pandemi COVID-19. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui maksud dengan layanan pastoral. Yang kedua, untuk mengetahui pandemi COVID-19. Yang ketiga, agar memahami kebutuhan layanan pastoral yang dibutuhkan umat Katolik selama pandemi COVID-19. Yang pertama, layanan pastoral berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 3 narasumber, yaitu Pak Wandi, Mbak Susan, dan Bang Albert. Ketiganya memberi jawaban sesuai dengan pemahamannya masing-masing terhadap pengertian pelayanan pastoral. Pertama, yaitu pernyataan dari Pak Wandi yang mengatakan bahwa layanan pastoral adalah pelayanan yang diberikan lembaga gereja Katolik untuk umatnya yang berkaitan dengan konseling, dengan beberapa hal yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan secara independen menyangkut iman. Jadi, pelayanan pastoral itu lebih mengarah kepada pelayanan yang diberikan oleh gereja Katolik kepada umatnya mengenai hal-hal baik bersifat keimanan maupun hidup. Kedua, yaitu jawaban dari Mbak Susan yang menyatakan bahwa layanan pastoral adalah pelayanan yang dilakukan oleh pelayan dalam gereja kepada seluruh jajaran umatnya, meliputi banyak aspek kehidupan, terutama bidang ekonomi. Ketiga, yaitu jawaban dari Albertus yang menyatakan layanan pastoral merupakan suatu tanggung jawab yang diberikan Tuhan Yesus kepada yang dipercayainya seperti selaku gembalanya. Namun, tanggung jawab yang diberikan itu seperti mengajarkan agama kepada umatnya, menuntun umatnya untuk selalu mengingat Tuhan serta memimpin proses terjadinya Ekaristi. Pemahaman responden terhadap pandemi COVID-19. Menurut responden dari hasil wawancara pertama, yaitu jawaban dari Pak Wandi yang mengatakan pandemi COVID-19 adalah wabah yang melanda di banyak tempat atau di banyak daerah, bahkan mungkin seluruh dunia yang tidak mengenal siapapun. Jadi, COVID-19 suatu penyakit yang serentak terjadinya, peristiwa bersamaan dan jatuh banyak korban. Kalau pandemi COVID-19 berarti ya wabah penyakit yang melanda di banyak tempat di berbagai daerah atau bahkan di seluruh dunia yang korbannya sangat banyak. Kemudian responden kedua, yaitu jawaban dari responden Mbak Susan yang menyatakan pandemi COVID-19 adalah suatu darurat. Situasi darurat terhadap COVID-19 yang berimbas pada semua aspek kehidupan, terutama bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu jawaban dari Albertus yang menyatakan pandemi COVID-19 yaitu proses menyebarnya penyakit virus corona 2019 atau disingkat dengan COVID-19 di seluruh dunia. Kebutuhan layanan pastoral pasca pandemi COVID-19 berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, para responden menyatakan layanan pastoral yang dibutuhkan umat saat pandemi COVID-19 memiliki jawaban yang beragam, yaitu yang pertama dari Pak Wandi, responden Pak Wandi, yang menyatakan bahwa kebutuhan layanan pastoral bagi umat Katolik pasca pandemi sebetulnya cukup banyak, mengingat pandemi itu tidak hanya sekedar menghancurkan atau melanda dari sisi jasmani, tapi juga rohani. Secara khusus, dalam lingkungan gereja Katolik, pelayanan pastoral yang diperlukan adalah bagaimana sekarang kita mengajak kembali umat untuk hadir tatap muka dengan menggunakan prokes yang baik dan benar. Karena
kita sudah terbiasa atau sudah nyaman dengan keadaan misa streaming atau misa online. Karena pada dasarnya perjumpaan tatap muka itu adalah salah satu bentuk kekuatan iman yang dibangun di dalam gereja Katolik sebagai saat perjumpaan dengan Yesus sendiri di dalam perayaan Ekaristi. Peristiwa yang lain yaitu pelayanan pastoral. Yang lain adalah pemulihan mental. Karena banyak hal terjadi seperti di PHK, usaha bangkrut, atau mental yang down gara-gara pandemi itu sendiri. Pelayanan yang dibutuhkan adalah tempat untuk sharing, dengarkan, diajak kumpul kembali untuk diberi semangat, dorongan secara spiritual, mendekatkan diri kembali, rukun kembali, tentu saja tetap memperhatikan hal-hal yang disebut sebagai protokol kesehatan itu. Menurut responden kedua, yaitu responden hasil wawancara dari Mbak Susan. Beliau menyatakan bahwa kebutuhan layanan pastoral bagi umat Katolik selama pasca pandemi COVID-19 yaitu kunjungan ke umat yang mungkin sudah terlalu nyaman dengan misa maupun ibadat online, sehingga otomatis membuat penurunan greget iman Katolik. Kemudian kebutuhan yang lainnya yaitu seperti baksos, bakti sosial, dan layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu responden dari Albertus yang menyatakan bahwa kebutuhannya karena pada saat pandemi COVID-19 kita tidak bisa ke gereja secara tatap muka atau langsung. Sehingga pelayanan pastoral itu sangat dibutuhkan dalam hal tugas-tugasnya sebagai melayani umatnya, dan yang kedua dalam hal penguatan iman anak tidak bisa dilakukan secara langsung. Jadi pembina biak harus melakukan pembinaan secara online agar iman anak semakin berkembang. Kesimpulan dari ketiga responden ini yang saya tangkap yaitu berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa para responden mewawancara memahami arti layanan pastoral dan kebutuhan layanan pastoral yang dibutuhkan para responden wawancara cukup beragam, seperti dalam segi iman, pembinaan iman anak, dan juga bidang ekonomi. Maka dari itu, layanan pastoral sangat diperlukan agar iman kepada Yesus Kristus tetap semakin mendalam. Sekian presentasi kelompok saya ucapkan terima kasih.